Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Wismarsiwi dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kelompok 9 sendiri beranggotakan saya, Giatri Wismarsiwi, Intan Ayu Lestari, dan juga Zakiatul Darojah. Langsung saja, pemaparan materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian CTL. CTL atau belajar dan mengajar berdasarkan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang, atau lingkungan yang berhubungan dengan diri pembelajar. Pembelajaran kontekstual tidak sekedar agar pembelajar memahami konsep teoritis, tetapi menjadikannya mampu menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilakunya sendiri, mampu menilai berbagai alternatif, mampu membuat pilihan, mampu mengembangkan rencana, mampu menganalisis informasi, mampu menciptakan solusi, mampu menilai bukti-bukti secara kritis. Baik, selanjutnya di sini ada aneka pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dewasa ini memperkenalkan berbagai pendekatan, yaitu salah satunya ada pendekatan komunikatif, pendekatan konstruktivisme, dan juga pendekatan CTL. Pendekatan komunikatif digunakan untuk memilih materi yang harus dipelajari oleh pembelajar. Kemudian pendekatan konstruktivisme digunakan untuk mendasari pilihan materi seperti apa yang sesuai dengan tahap perkembangan pikiran si pembelajar. Selanjutnya di sini ada pendekatan CTL, yaitu lebih memberikan warna pada pentingnya menciptakan atmosfer belajar bagi pembelajar sehingga ketika belajar tidak merasa asing dengan sesuatu yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada CTL membangun pemikir kritis dan kreatif. Pemikir kritis adalah pemikir yang mampu berpikir secara sistematis untuk menemukan kebenaran dengan mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa orang lain yang mendasari pertanyaannya. Kemudian, seorang pemikir kritis memiliki ciri penanda sebagai berikut. Yang pertama ada mampu mengidentifikasi masalah, yang kedua mampu menentukan sudut pandang, yang ketiga mampu mengajukan alasan, yang keempat mampu mengemukakan asumsi-asumsi, yang kelima mampu menggunakan bahasa yang jelas, yang keenam mampu mengemukakan bukti-bukti sebagai pendukung yang meyakinkan, yang ketujuh mampu menarik kesimpulan, dan yang kedelapan ada mampu melihat implikasi dari kesimpulan yang sudah diambil. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Giatri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang membangun semangat pembelajar. Di sini membangun semangat pembelajar itu ada 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip saling ketergantungan. Yang kedua itu prinsip pembelajaran mandiri dan kerjasama. Yang ketiga itu prinsip kebermaknaan dan dalam belajar. Yang keempat itu prinsip berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima itu prinsip penilaian secara otentik. Baik, di sini saya akan menjelaskan masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama itu prinsip saling ketergantungan. Di sini itu biasanya saling ketergantungan itu misalnya ketika siswa bekerja sama dengan siswa lainnya untuk memecahkan masalah, informasi baru, atau hal yang lainnya. Yang kedua itu prinsip pembelajaran mandiri dan kerjasama. Di sini telah jelas, yaitu pembelajaran mandiri itu peserta didik itu belajar dengan dirinya sendiri atau individu. Terus yang kerjasama itu dengan kelompok. Yang ketiga itu prinsip kebermaknaan dalam belajar. Di sini itu kebermaknaan itu ada 2. Yang pertama itu memproses informasi baru. Yang kedua itu menerapkan ide-ide tentang kurikulum dan belajar. Maksudnya itu di sini memproses informasi baru itu biasanya peserta didik memproses informasi baru yang belum diketahui. Terus yang ketiga itu yang keempat itu prinsip berpikir kritis dan kreatif. Di sini itu prinsip berpikir kritis itu peserta didik memiliki pemikiran yang luas, dan kreatif itu memiliki pemikiran yang kreatif. Yang terakhir itu prinsip penilaian secara otentik. Terus yang kedua itu meningkatkan daya serap pembelajar. Di sini itu biasanya
peserta didik memiliki pengalaman belajar, yaitu harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada pembelajar untuk melakukan aktivitas belajar agar daya serap yang didapatkan oleh peserta didik itu baik. Antara guru dan peserta didik itu harus memiliki ikatan yang baik agar daya serap peserta didik itu atas hasil belajarnya itu baik juga. Yang ketiga itu model CTL Bahasa Indonesia. Yang pertama itu pemilihan materi. Di sini itu pemilihan materi itu biasanya dilakukan oleh guru. Biasanya pemilihan materi itu ada materi apa ya sesuai yang diajarkan. Yang kedua itu metode pembelajaran. Di sini berdasarkan pendekatan CTL harus memberikan peluang kepada pembelajar untuk meningkatkan agar terjadi tukar muka di gagasan. Nah di sini metode pembelajaran itu metode yang dilakukan oleh guru terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Ini metode pembelajaran itu seperti metode CTL ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Daroja dari kelas 4 CPPSI akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Teknik pembelajaran. Berbagi tugas di antara pembelajar di setiap pembelajaran. Saling memberi semangat untuk kesuksesan bersama, membentuk kelompok di antara pembelajar, saling membantu di antara pembelajar. Adapun strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah siasat yang harus dilakukan oleh pembelajar agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, media pembelajaran. Desain pembelajaran yaitu CTL harus memberikan peluang untuk memilih media yang kemungkinan digunakan media pembelajaran, yaitu media sesuai dengan konteks. Yang ketiga, interaksi pembelajar mengajar. Interaksi belajar mengajar dengan CTL hendaknya memberikan kemungkinan kepada pembelajar untuk mengemukakan pikiran sehingga pemikir kritis dan kreatif. Belajar dapat direkomendasikan dengan baik. Yang keempat yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berdasarkan CTL disarankan menggunakan penilaian autentik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.